Oke nih, terima kasih buat teman-teman yang udah ngeluangin waktunya buat ngeplay video kali ini. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Kalau kalian pikir nih, jaringan itu apa ya? Kira-kira apa? Nah, sebelum kalian kepo dan kira-kira apa sih isinya, perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Oktaviana Triwulandari, biasa dipanggil Okta. NIM 19512040007 dari kelas Teknik Informatika A 2019 Universitas Negeri Surabaya. Mengenai tentang jaringan komputer nih, kira-kira apa ya yang kalian pikirkan? Jadi, jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain sehingga dapat saling berbagi data. Nah, mengenai tentang jaringan komputer sendiri nih, tujuan dibangunnya jaringan komputer ini sendiri adalah agar informasi atau data yang dibawa pengirim atau transmitter dapat sampai kepada penerima atau receiver dengan tepat dan akurat. Nah, di situ kita sudah menyinggung banyak banget data-data. Nah, mengenai manfaat dari jaringan komputer nih. Manfaat dari jaringan komputer ini sendiri adalah yang pertama, berbagi sumber daya. Yang kedua ada media komunikasi, di mana kita sudah menguntungkan banget di sini. Yang ketiga ada media integrasi data, dan yang terakhir media keamanan data. Yang pastinya kita membutuhkan dari semuanya. Nah, macam-macam dari jaringan komputer ini ada 4 ya, berdasarkan jangkauan geografis, peranan dan hubungan komputer, media transmisi, dan yang terakhir berdasarkan topologi jaringan. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan berdasarkan jangkauan geografi. Dapat kita ketahui ada 3 nih, dibedakan menjadi 3, yaitu LAN, MAN, dan juga WAN. Dimana yang kita tahu LAN adalah Local Area Network dan MAN adalah Metropolitan Area Network, dan yang terakhir WAN adalah Wide Area Network. Nah, dapat kita lihat dari gambar di sini. Nah, ini adalah MAN, gambarnya seperti ini. Dan yang terakhir WAN. Nah, jadi karakteristik dari jaringan LAN, MAN, dan WAN adalah seperti ini. Jadi mereka dibedakan berdasarkan jangkauannya, bandwidth-nya, media yang digunakan, ataupun IP address dan topologinya. Kalau dilihat dari LAN, MAN, dan WAN ini, LAN lah yang paling kecil, dimana dia jangkauannya hanya satu ruangan, sedangkan MAN itu lebih besar lagi, kabupaten atau kecamatan, sedangkan WAN ini lebih jadi antar negara ataupun benua. Juga bandwidth-nya ini kalau LAN ini kecil banget ya, cuma 100 MB sampai 1 GB. Dapat dilihat lagi semakin ke kanan atau MAN dan WAN ini semakin besar, sedangkan media dan IP-nya nih, kalau LAN dan MAN ini privat, sedangkan WAN ini publik. Topologinya juga yang digunakan berbeda. Nah, lanjut aja ya, berdasarkan peranan dan hubungan komputer. Ini dari yang kedua ya, dia dibedakan menjadi 2, yaitu jaringan client server dan juga jaringan peer-to-peer, di mana keduanya ini memiliki karakteristik client server to-peer dan peer-to-peer yang berbeda. Di mana yang pertama nih, client server terdiri dari komputer server client yang saling terhubung. Komputer server bertugas menyediakan sumber daya data, sedangkan komputer client hanya dapat menggunakan sumber daya data tersebut. Kelebihan dari client server sendiri adalah kontrol terpusat dan pada server, backup terpusat pada server, skalabilitas, kemudahan perawatan, dan juga peningkatan keamanan. Dan sedangkan kekurangan sendiri adalah kegagalan pada pusat kontrol, biaya pengeluaran, dan juga jaringan melambat. Dan untuk peer-to-peer nih, dalam jaringan ini masing-masing komputer, baik itu komputer server maupun komputer klien, mempunyai kedudukan yang sama, di mana komputer klien ini dapat menjadi komputer server yang sebaliknya. Kelebihannya sendiri adalah mudah instalasi, efisien, fleksibel, dan setiap komputer dapat berperan sebagai klien ataupun sebagai server.
Tetapi kekurangannya adalah tingkat keamanan yang rendah, backup untuk dilakukan pada masing-masing komputer, administrasi tidak terkontrol, dan banyak file sharing akan mempengaruhi kinerja komputer. Nah, berdasarkan media transmisi yang digunakan, ini ada dua, yaitu jaringan berkabel atau wire network dan juga jaringan nirkabel atau wireless network, di mana mereka sangat berbeda ya. Kalau dilihat jaringan berkabel nih, ada 3. Yang pertama ada jaringan kabel tembaga, ada 3 juga, contohnya UTP, STP, FTP. Dan kalau kabel koaksil ini contohnya kita ambil 4 ya, Tetnit, RG59, RG6. Dan yang ketiga ini jaringan berkabel, ada single mode, multi mode, plastik, optimal fiber. Nah, ini adalah jaringan nirkabel. Kalau tadi membahas berkabel, ini adalah nirkabel. Contoh yang pertama adalah WiFi wireless atau yang biasa kita sebut wireless ya, dimana ini adalah sekumpulan komputer yang saling terhubung antara satu dengan lainnya sehingga membentuk sebuah jaringan komputer yang menggunakan media udara atau gelombang sebagai jalur lintas dari datanya. Jadi wireless ini menggunakan gelombang atau jalur lintas dari datanya, bukan lagi menjadi berkabel ya, karena kan ini wireless. Otomatis kita berpikir dong bahwasannya wireless ini kan bukan yang berkabel itu. Nah, yang selanjutnya adalah Bluetooth, dimana Bluetooth ini yang kita ketahui biasanya dipakai ya di media yang kita pakai seperti handphone, laptop, ini pasti ada yang namanya Bluetooth. Nah, satelit nih, yang kita ketahui satelit ini digunakan untuk mengamati planet, galaksi, dan objek angkasa lainnya yang jauh. Satelit komunikasi adalah satelit buatan yang dipasang di angkasa dengan tujuan telekomunikasi menggunakan radio dan frekuensi gelombang mikro. Nah, di sini juga ada komunikasi radio, jadi mereka saling berpengaruh ya. Nah, ini yang terakhir, berdasarkan topologi jaringan ini ada 5. Yang pertama, topologi bus. Yang kedua ada topologi star, topologi ring, topologi mesh, dan yang terakhir topologi tree. Pastinya mereka berbeda-beda ya. Yang pertama nih, topologi bus. Yang kita ketahui, topologi yang pertama kali digunakan untuk menghubungkan komputer. Dalam topologi ini, masing-masing komputer akan terhubung ke suatu kabel panjang dengan berbagai terminal. Dan pada akhir dari kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Jadi ini beberapa komputer yang disatukan menjadi satu dan disatukan lagi dengan terminator sendiri. Dan yang kedua ada topologi star. Seperti namanya, susunan pada topologi star ini sama seperti lambang bintang yang biasanya kita buat. Topologi ini memiliki node inti atau tengah yang disambungkan ke node lainnya. Nah, dapat dilihat juga di gambarnya. Selanjutnya adalah topologi ring. Digunakan dalam jaringan yang memiliki performa tinggi. Jaringan yang dibutuhkan bandwidth untuk fitur yang tinggi atau sensitif, seperti video ataupun audio, atau ketika performa dibutuhkan saat komputer yang terhubung ke jaringan dalam jumlah yang banyak. Nah, selanjutnya adalah topologi mesh. Topologi ini gabungan dari topologi ring dan juga topologi star yang sudah saya jelaskan di atas. Topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antara perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya adalah dalam jaringan. Akibatnya dalam topologi mesh ini setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju. Dan yang terakhir adalah topologi tree, di mana komputer tree merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Jadi setiap topologi star akan terhubung ke topologi star lainnya menggunakan topologi bus. Biasanya dalam topologi ini
Terdapat beberapa tingkatan jaringan, dan jaringan terdapat pada tingkat yang lebih tinggi pada pengontrolan jaringan ataupun beberapa tingkat yang lebih rendah. Nah, mengenai tentang macam-macam perangkat jaringan, ini ada media kabel yang pertama, contohnya ada HUB, ada NIC, dan juga Swiss. Setelah itu, macam-macam perangkat juga ini melalui media nirkabel, itu contohnya router, terus wireless adapter, dan juga access point. Nah, pastinya kita tadi udah jelasin dari beberapa hal yang kita ketahui. Dapat disimpulkan, jaringan komputer merupakan sebuah sistem yang saling terhubung tersendiri antara komputer-komputer yang lain untuk dapat berbagi sumber daya atau peran CPU berkomunikasi suara atau pesan instan dan dapat mengakses informasi seperti yang kita pakai nih, misal laptop kita pakai untuk menyimpan data, untuk mengakses sesuatu ataupun peradaban web ya sudah disebutkan, ataupun menginstan pesan. Karena semakin pesatnya jaringan yang kita ketahui, semakin berkembangnya teknologi yang akan datang di masa depan. Ingat, ilmu adalah sebaik-baiknya dan manfaatkan apa yang sudah kalian dapat. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyempetin waktunya buat dengerin materi model infrastruktur jaringan dari saya. Jangan lupa, ilmu adalah ilmu, kembangkan ilmu yang ada. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi buat teman-teman yang udah nonton. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.